Halo guys, selamat datang di GTD channel paling canggih di 2020 dan seterusnya. Oke guys, kita sekarang masuk ke giveaway berikutnya dari ViewSonic guys. Thank you banget untuk ViewSonic udah sponsorin giveaway kita kali ini. Dan dia mempersembahkan monitor 22 inch ya untuk di giveaway ke kalian. Jadi kalau kalian mau ikut, caranya di deskripsi di bawah. Gue mau tambahin sedikit aturan yang gue pengen bikin lagi, karena kemarin itu pas gue live, kita live dan kita ngobrol bareng, nanya bareng. Dan bukan selalu ya, sesering kali dari giveaway kita udah undi. Kalian juga bisa tes undi sendiri by the way. Yang gue udah undi, kalian tinggal ambil linknya, kalian tinggal ambil Instagramnya. Website-nya gue udah kasih. Tapi entah kenapa yang menang itu selalu Instagramnya menurut gue kayak bikinan baru. Buat gue pribadi sih nggak ada masalah. Cuma mungkin pada saat gue mikirin ke lu padanya, pada saat giveaway itu yang seharusnya itu adalah ya bukan yang seharusnya ya, lebih baiknya adalah yang menang itu yang bener-bener ikutan gitu dan bener-bener beruntung. Maksud gua bukan hanya yang spam pakai Instagram berapa account terus Instagram itu kayak kuburan gitu. Nanti pada saat kita live lagi, gua harap kalau yang nanti menang itu Instagramnya kayak nggak hidup ya, kayak nggak ada temennya, nggak ada followernya dan lain-lain, ya sorry, kita disqualified aja ya. Ya, yang sehat lah, Instagram yang sehat lah, gitu intinya. Ya, thank you. Dan semoga kalian bisa menang di giveaway kali ini. Dan gua harap kalian bisa menikmati dan mendapati monitor yang satu ini. Tenang guys, ongkos kirim dan urusan pengiriman GTA yang tangguh, tenang ya. Jadi kalian tinggal diem di rumah dan nungguin monitornya datang. Kalian udah lihat pemenang-pemenang kita sebelumnya. Assalamualaikum. Mama tegas, ganteng, jangan subrek. Thank you banget buat ViewSonic yang udah ngadain giveaway ini, dan gue harap akan ada giveaway berikutnya. Tenang aja. Kita udah persiapin, tenang aja. Kalian ikutan terus, nyalain tombol loncengnya, subscribe kita supaya kalian tahu nih ada giveaway terus. Nanti ada live juga. Dan jangan sampai nanti kalau misalkan gue undi terus kalian menang, terus kita chat gitu ya di Instagram, lu nggak ada gitu. Ikutan, karena kalau nggak ikutan gue kesel banget. Caranya udah sangat dipermudah dari GTA ID nih. Udah lu mudah banget. Lu tinggal ikutin caranya di bawah. Jangan lupa follow ViewSonic juga Instagramnya. Dan thank you banget buat kalian yang udah subscribe dan support kita selama ini. Semua subscribe, like, komen kalian, dislike kalian bahkan itu sangat berarti buat gua, buat tim GTID, dan itu membuat kita menjadi lebih baik, menjadi punya dorongan untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Thank you banget yang udah nonton. Salam GTID dan tetap canggih. Oke. Jadi gua dan tim berpikir gimana caranya bikin video giveaway yang cukup menambah value ya, jangan cuma kayak pengumuman doang gitu kan, ngebosanin gitu. Jadi gue pengen bikin Q&A. Gue jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan kalian di video giveaway ini. Karena gue berpikir ada beberapa pertanyaan yang memang mungkin aja dari beberapa kalian tuh gue rasa bagus untuk tahu. Karena sering kali yang gue rasakan adalah gini loh. Ada satu orang nanya, ya, terus gue jawab di komen. Habis itu besokannya orang yang lain nanya pertanyaan yang kurang lebih sama gitu. Dan gue harap di video giveaway ini, selain kalian jawab dan di akhir kalian juga bisa jawab pertanyaan ke kita apa aja deh guys. Tanya kita apa aja. Dan kalau menurut gue itu pertanyaan bagus untuk disebarluaskan, gue akan ambil pertanyaan itu dan gue akan jawab secara khusus di video-video berikutnya. Jadi kalian tanya aja di bawah, gue akan kumpulin. Tapi bukan berarti gue nggak jawab ya di bawah ya. Gue akan kumpulin juga nanti di giveaway berikutnya gue jawab. Oke. Gak usah lama-lama lah. Gue udah siapin beberapa pertanyaan. Dan untuk kali ini giveaway-nya gak terlalu banyak pertanyaan ya, karena kemarin gue sempat bikin Q&A sendiri gitu ya. Tapi ya nantilah. Di sini dari Joko Saputra. Mau tanya bang, kalau saya cuma main game TPS. Ditulis di sini TPS atau Adventure max 60 FPS. Apakah worth it beli monitor 144 Hz? Apa bedanya kalau cuma main game 60 FPS? Ini pandangan gue ya guys ya. Sebenarnya nggak ada masalah untuk adventure. Jujur aja beberapa dari kalian juga pada saat nanya ke gua, bang kalau gue main adventure doang, gue butuh beli 144 FPS nggak? 144 Hz monitor nggak? Jawaban gue sebenarnya nggak perlu. Oke, nggak perlu 144 Hz 144 Hz monitor. Tapi bukan berarti nggak harus.
Gitu. Jawabannya kayak gitu. Nggak perlu tapi bukan berarti nggak harus. Kenapa? Karena gue lahir, gue awalnya juga main 60 fps, 60 Hz sorry. Gue juga main di 60 Hz monitor. Dan gue ngerasa fine-fine aja ketika gue main di situ. Main game FPS. Gue kan nggak tahu 144 Hz waktu itu kayak gimana. Nah, gue main di 60 Hz. Gue ambil monitor ngasal harga 1 jutaan, 2 jutaan saat zaman itu 22 inch. 60 Hz 175 gue lupa lah. Gue ngerasa fine-fine aja, baik-baik aja. Karena gue nggak pernah lihat 144 Hz. Nah itu. Tapi ketika gue nyampe main di 144 Hz, gue ganti kan monitor gue. Terus gue ganti lagi ke 240 Hz karena gue ngerasa 144 kurang untuk beberapa game kayak CSGO, Valorant gitu-gitu ya. Karena kan mereka berdua kayak lu kalau mau mendapatkan performa terbaik, skill lu terasa dengan baik, ya lu harus main di 240 Hz. Dan dua game itu terutama Valorant dan CSGO itu cukup ringan. Fortnite juga lah. Fortnite cukup ringan lah untuk kalian push ke 240 Hz. Nah ini ada yang baru gue beresin nih. Jadi ada Mega Prayoga. Bang mau tanya nih, saya kan beli monitor Armageddon XC32 HD. Nah ini kok resolusinya cuma bisa 640 x 480 aja ya. Cara naik resolusinya gimana ya? Padahal di laptop udah 1920 x 1080. Nah ini gue kasih gambaran the bigger picture-nya. Bukan hanya dari pertanyaan ini, karena akhirnya gue bantuin dia dari tim viewer guys. Jadi waktu itu gue bantuin dia di tim viewer. Gue lihat laptop di ROG gitu-gitu. Dan memang itu kalau resolusi di secondary monitor kalau nggak salah dia ambil monitor yang tadi gue udah kasih tahu 32 inch itu full HD. Kelok, bener-bener kelok. Gue nggak ngerti gimana caranya. Dia colok di HDMI. Tapi pas dia colok, nah di sini terjadi buat gue nih guys, itu troubleshoot yang susah banget untuk dibaca dengan lu cuma komen doang. Makanya kenapa gue bantuin dia coba tim viewer, gue pengen tahu juga masalahnya di mana. Dan ternyata dia pas colok di PC-nya dia, bukan pakai laptop, itu sehat, monitor itu sehat. Nah berarti, itu salah satu cara troubleshoot ya guys ya, troubleshooting dalam hal kebingungan. Lu lagi kebingungan nih salahnya di mana. Nah lu nggak bisa kayak dapetin satu pil ajaib, satu kata-kata langsung beres urusan lu. Ternyata masalahnya dia, kalau gue lihat ya, gue nggak tahu itu berhasil atau kagak buat dia. Cuma yang terjadi sama dia di PC dia beres. Tapi pada saat dia ke laptop temennya yang ROG itu nggak beres guys, bener-bener kelok. Gue nggak ngerti kenapa di lock, driver masalah atau apa, gue nggak ngerti. Nah di situ ada dua kemungkinan guys. Ini kelok kan, tapi monitornya kita udah pastiin bener. Kenapa? Karena dia di PC lain beres. Berarti ada masalah nih sama laptopnya. Nah laptopnya ada dua kemungkinan menurut gue. Yang pertama Windowsnya masalah, atau portnya masalah, HDMI-nya masalah. Karena gue nggak tahu kondisi di mana. Tapi kalau gue lihat dari sistemnya itu masalah di software gitu, gue rasa itu di Windowsnya masalah. Kenapa? Pada saat lu colok HDMI nyala kok monitornya. Cuma kelok aja di softwarenya itu. Nah, troubleshoot yang paling sehat menurut gua adalah install ulang Windows, nggak ada cara lain. Itu yang pertama. Supaya lu pastiin Windows lu dan driver lu itu sehat. Baru lu mikirin hardware gua ada masalah nggak ya? Itu. Oke, semoga kalian ngerti. Nah, di sini ada lagi yang nanya nih dari Muhammad Restu W. Gue lupa ini di Instagram. Min mau nanya monitor AOC 24G2E5. Wah, dapet dia. Hebat. Kalau dia ditinggal lama sekitar 1 jam kemudian mau dihidupin kembali, kenapa no signal terus ya? Nah ini sama nih, lu mesti troubleshoot kan? Ya kembali lagi, pokoknya ceritanya dia kalau nggak salah dia ngomong itu kalau pas disentuh gitu HDMI atau apanya, kabel DisplayPort-nya gue lupa ya. Dia ngomong gimana, tapi gue udah lanjut ke dia. Pas ditabok itu masalah. Mati atau masalah gitu. Makanya saran gue ke dia adalah coba lu ganti kabel. Ganti port di PC lu. DisplayPort dapat nggak masalahnya? Kena nggak masalah kayak gitu? Ada lagi nggak gitu? Kalau nggak ada ya berarti port salah satunya yang masalah. Port laptop, monitornya kah atau port PC atau laptop lo itu masalah. Ya semoga membantu. Nah ini ada dari Fandi Kurniawan dan ini pertanyaan yang cukup sering ya. Bang ini perlu tambahan CPU nggak ya? CPU juga nggak bang? Kalau mau beli monitor aja tetap bisa hidup. Gue rasa orang-orang yang nanya kayak gini adalah orang-orang yang masih anak baru gede ya, ABG gitulah. Karena dia belum pernah beli komputer, belum ngerti ya. Gue maklum. Karena gue juga dulu mikir kayak begitu. Tapi mungkin gue bagiin sedikit ke kalian adalah kita GTID banyak banget review monitor dan semua monitor itu bisa nyala. Ya bisa nyala guys, ini bisa nyala kan. Tapi bisa nampilin sesuatu nggak, belum tentu. Bukannya belum tentu, nggak bisa. Dia cuma bisa nyala doang. Dia kayak TV tau gak lo? Ya jadi gue saran buat adik-adik ini, semoga ada informasi juga ya. Semoga ini jadi informasi juga buat semua yang nanya gitu ya. Ini tuh monitor itu seperti TV.
TV itu kalau lu nggak colok antena yang nggak nyala. Bukan, nggak nyampilin sesuatu, tapi dia nyala nggak? Nyala. Jadi cuma bahasa aja ya. Jadi jangan suka nanya sama gua, "Bang, nyala nggak tuh monitor?" Nyala, ya ngerti nggak? Tapi tampilannya kayak gini ada nggak? Belum tentu. Nggak selalu. Tergantung lo colok apa. Kalau lo colok PS4, ya nyalanya game. Kalau colok PC, ya lo nyalanya komputer, gitu-gitulah. Intinya begitu. Tapi ada satu lagi segmen memang di luar sana namanya AIO, all in one PC gitu, all in one monitor, all in one AIO. Pokoknya AIO lah, all in one lah bahasanya. Jadi dia udah ada monitor di belakangnya bulky, lebih gendut, dan dia ada sebuah komponennya di dalam situ. Dan menurut gua kayak iMac, salah satunya kayak iMac. Tapi menurut gua selalu low power sih ya. Tapi iMac kayaknya lumayan deh. Tuh gue belum pernah megang sih. Cuma kalau gue lihat dari performance dari reviewer yang gue lihat, kayaknya iMac lumayan ya dibanding AIO yang lain, kayak HP dan lain-lain ya menurut gue. Itu kayak the best sih menurut gue iMac. Ya pokoknya itu ada satu segmen lagi AIO namanya, memang itu udah bisa nyala pada saat lo pencet. Tapi itu harganya nggak murah. Murah, ada yang murah deh. Ada yang murah tapi kualitasnya ampun lah menurut gue ya. Tetap lebih worth it menurut gue beli PC atau beli laptop baru lu beli monitornya. Menurut gua itu sangat-sangat ideal buat gua. Performance lu dapet, hal yang lu dapet, segala macam lu dapet, kecuali memang lu buat kerja. Gua bisa ngomong deh. Masalahnya di AIO gua nggak tahu ya. Masalah di AIO mungkin kalau gua bisa pikirin ketika lu rusak komponen di dalamnya, monitornya kan lu buang, panel-panelnya kan lu buang. Atau gua nggak tahu dia bisa colok gak buat yang lain. Tapi buat apa? Nggak make sense kan? Gua tapi ya kalau iMac ya beda lagi ya, beda kasta lah pokoknya. Pokoknya jangan diomongin iMac deh. Semoga nanti kita bisa review iMac lah ya. Gue sih pengen banget. Ya. Oke guys, jadi itu pertanyaan-pertanyaan di handphone gue. Saking banyak pertanyaan yang gue jawab dan gue rasa butuh di-expose. Oke, udah habis. Oke, untuk giveaway kali ini Q&A-nya udah habis, tapi nggak ya Q&A lah, sebutannya Q&A-nya udah habis. Dan gue harap itu bisa membantu kalian. Ada informasi-informasi yang kalian bisa dapetin, hal-hal yang bisa membantu kalian, atau kalian masih bingung atau takut untuk bertanya dan gak dijawab. Ya. Tapi kalian bisa nanya terus di kolom komentar di bawah terutama, dan gue akan lihat video ini untuk cari-cari pertanyaan, apakah ada pertanyaan yang bisa diekspos. Diekspos, dibagikan ke orang lain gitu. Kok diekspos? Emangnya negatif. Oke.